Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, balik lagi dengan gue Fikri di channel Lampas. Oke, kalau sebelumnya gue pernah review soal Axio yang memang lagi bombardir banget pasar di Indonesia. Ya di mana lagi emang di Indonesia tempatnya. Di mana mereka ngasih banyak laptop dengan spek yang tinggi, harga yang murah, plus garansi yang super wah, ADP, dan kualitas dari laptop mereka sendiri memang sudah ditingkatkan. Jadi itu sangat menarik. Sampai-sampai saking menariknya, gue agak susah ketika ada orang yang nanya ke gue nyari laptop budgetnya misal 6 juta, 7 juta, kasih yang oke yang mana? Akhirnya kan kepentoknya sama Axio aja. Atau kadang-kadang yang under ya di under 10 juta, 9 juta deh, tetap masih Axio juga. Karena tadi performanya oke, kualitas mereka udah ningkat, ADP-nya ada, ya apalagi di rumah gue pernah pakai Axio, keluarga gue pernah pakai Axio, dan itu lumayan awet. Nah, jadi tapi permasalahannya kan nggak semua orang suka Axio. Mungkin lo termasuk yang nggak suka juga. Jadi di video kali ini gue kasih lo alternatif kalau pengen nyari laptop yang di budgetnya 6 jutaan, tapi performanya oke dan nggak mau Axio, juga nggak model dan nggak mau HP. Kenapa? Karena ya kita boycott Dell dan HP. Anyway, di sini ada Lenovo V14 Gen 4. Ya, Lenovo V14 Gen 4. Kalau nggak salah, ini V14 dan ini Gen 4. Kalau lu lihat looknya, sama aja. Tampilannya dari dulu Lenovo V14 ya itu aja. Paling yang bikin dia beda dibanding seri sebelumnya adalah bahwa di sini untuk V14 Gen 4 ini kan udah pakai tombol power yang terpisah. Di beberapa seri sebelumnya Gen 1, Gen 2 itu masih pakai tombol power yang ada di keyboard. Nah, sekarang udah terpisah. Tapi ya pada akhirnya sama aja. Eh, Secara estetik, secara tampilan masih V14 series yang memang tampilannya minimalis, arahnya lebih untuk ke kerjaan, dan lo dapetin nggak banyak. Memang itu aja. Tapi itu aja juga cukup karena memang targetnya adalah lo pengen laptop budget 6 jutaan yang worth gitu kan. Kenapa worth? Karena V14 yang satu ini, Gen 4 ini, dia sudah pakai AMD Ryzen 5 7430U, terusnya dia udah pakai RAM-nya 8 GB, DDR4 3200 MHz onboard, tapi tenang aja, lo punya satu slot kosong yang bisa lo pakai, jadi lo bisa bikin ini jadi dual channel 16 GB. Belum lagi yang menariknya, dia masih nyisain khasnya V14 series, yaitu dia naruh, kalau jadi gini, kalau dulu V14 sama IdeaPad itu walaupun serinya sama, mirip, harganya beda dikit, IdeaPad sedikit di atasnya, tambahnya biasanya IdeaPad itu ada backlightnya, V14 nggak ada backlightnya. Selain itu di bagian jeroannya biasanya IdeaPad dikasih baterai yang lebih full, jadi baterai IdeaPad itu lebih banyak, sementara lebih besar, sementara V14 itu nggak sebesar itu, tapi V14 ngasih satu tempat, satu ruang kosong buat lo taruh SSD atau HDD 2,5 inch. Nah, di V14 yang seri ini, yang Gen 4 ini masih ada slotnya, dan lo juga tetap dapetin kabel fleksibel ya. Jadi nggak usah cari-cari lagi di marketplace. Ini ada slotnya, ada eh, portnya, fleksibelnya mana? Enggak, udah ada dalam paket pembelian. Nah, balik lagi ke spesifikasinya. Terus SSD-nya bawaannya itu NVMe 512 GB, dan itu lah. Jadi secara gampangnya, terus oh ya, tampilannya layarnya udah Full HD IPS standar. Kameranya di sini, untuk kameranya dia ada shutternya, jadi bisa kita tutup. Yang lainnya touchpad sama aja. Untuk lengkapan portnya, di sebelah kanan ada Kensington Lock, ada USB Type A, ada RJ45, dan ada lampu-lampu. Sebelah kirinya ada jack untuk power, ada USB Type A, ada HDMI Type C, dan jack untuk music, untuk audio. Terus untuk dalamannya dia standar pakai satu kipas, heatsink, tadi ada SSD, yang SSD-nya sebenarnya dia nggak full tapi bisa diganti kalau sewaktu mau ganti, dan satu slot RAM yang bisa kita manfaatin kalau kita pengen upgrade ini jadi dual channel 16 GB.
Nah, dan ada 110 buat harddisk atau SSD 2,5 inch. So, itu tadi alternatif kalau lo pengen laptop harga 6 jutaan yang enggak Axio, tapi Lenovo yang bisa lo pakai buat kerja. Karena ini oke. Karena kalau lo Axio pakai Axio Hype 5 X2 yang pakai prosesor yang sama ini, yang 7430U, dia ngasihnya SSD-nya masih 256 GB. Ini udah 512. Jadi ini sedikit lebih superior secara storage, dan ini untuk office enak walaupun lo nggak dapat backlight. Ya standar lah, tampilannya standar V14 yang sebetulnya sama-sama aja, minimalis juga kayak Axio. Cuma mungkin yang gue masih penasaran di V14 seri ini adalah keyboardnya ketahanannya gimana. Karena jujur aja, V14 dari Gen 1, Gen 2 itu adalah laptop yang paling sering mampir ke workshop gue buat ganti keyboard. Ya, karena keyboard mereka dan nggak cuma V14-nya doang ya, tapi IdeaPad-nya juga. Jadi IdeaPad Slim yang tiganya yang angkatannya sama V14 itu juga termasuk yang keyboardnya gampang banget jebol. Nggak gampang banget juga sih. Tapi ya biasanya setahun 2 tahun udah jebol dan harus ganti keyboard ya, lumayan lah. Apalagi keyboardnya kan keyboard tanam, bongkarnya lumayan. Kalau kalian mau tahu cara bongkarnya, eh, nanti saya coba kasih di sini untuk linknya. Dan itu. Oke, so the verdict. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau lo lagi cari laptop 6 jutaan yang bisa dipakai untuk kerja, it work, kerjanya udah oke. Ya untuk main gaming lah, gaming tipis-tipis lah. Tinggal upgrade RAM-nya, tapi jangan harap triple A. Triple A mungkin bisa kali ya, karena 5600 U aja bisa. Tapi pasti low, eh, dan yang nggak macam-macam. Udah pakai nama besar Lenovo, garansi 2 tahun, walaupun bukan ADP, tapi ya it's okay. Ini bisa jadi solusi buat lo. 14 Gen 4 yang pakai Ryzen 5 7430U, dan menurut gue itu seri yang lebih oke dibandingin lo ambil counterpartnya yang dari Intel. Terus yang Intel gimana? Gue ada counterpartnya Intel, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu dulu. Gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.